Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas jazakallahu khair. Insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala At-Tawwab. Jadi ada nama-nama yang mirip ya, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu, ya itu mirip kan, tapi masing-masing memiliki perbedaan. Nama At-Tawwab ini disebutkan 11 kali di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 37. Allah Ta'ala firman, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Dan Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, di antaranya doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ajarkan kalimat-kalimat taubat. Ya. Fataba alaihi, maka kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Allah firman, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat dari kami, sesungguhnya Engkau adalah At-Tawwabur Rahim, yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Juga disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah At-Tawwab. Adapun makna secara bahasa, sebuah kalimat yang tersusun dari huruf ta, waw, dan ba itu menunjukkan kepada makna rujuk kembali ya. Ta, waw, dan ba itu menunjukkan makna rujuk kembali. Seperti taba min dzambihi ay raja'a anhu, bertobat dari dosanya, artinya kembali darinya. Taba yatubu taubatan atau mataban, masdarnya taubatan atau mataban. Isim fa'ilnya taib. Adapun taub jamak taubah ya. Ini secara bahasa. Dan tawwab ini bentuknya sighah mubalaghah ya. Taib itu orang yang bertobat. Ya, tapi kalau tawwab itu wajan fa'al, artinya yang sangat banyak menerima taubat. Baik ya, karena yang meminta taubat kepada Allah itu sangat banyak, atau juga setiap perasaan kita itu banyak melakukan taubat ya, sampai seumur hidup kita ya, banyak melakukan kesalahan kemudian bertobat, maka bentuknya ya, sighah mubalaghah tawwab menunjukkan kepada banyaknya menerima taubat, yang Maha banyak menerima taubat. Kemudian makna pada hak Allah Ta'ala, berkata Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Innallaha jalla sya'nuhu
sesungguhnya Allah jalla syanahu wa tawwab ala man taba ilaihi min ibadihil mudnibin min dhanbihim at-tariku mujazatihi bi inabatihi ila ta'atihi ba'da ma'siyatihi bima salafa min dhanbihi wa taubatullahi ala abdihi huwa yarzaqahu dhalika wa ya'ubu min ghadabihi alaihi ila ridha anhu wa min uqubati ila al-afwi was-safhi anhu. Kata Imam At-Tabari ketika menjelaskan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah Ta'ala Jalla Sana'u, dia adalah yang Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Jadi kalau taba diikuti oleh ala artinya menerima taubat, tapi kalau taba diikuti oleh ila artinya memohon taubat. Kalau kita mah taba ila, ya, meminta taubat. Tapi kalau Allah Ta'ala mengatakan taba ala artinya Allah menerima taubat. Jadi ya, at-tawwab itu artinya dia yang Maha menerima taubat, ya, dari hambanya yang berdosa dari dosa-dosanya, dan dia meninggalkan membalasnya, artinya tidak membalas dia atas kesalahan tersebut karena kembalinya dia kepada ketaatan setelah maksiatnya, ya, yang telah berlalu dari dosanya. Dan taubat Allah atas hambanya, ya, Allah memberikan taubat atas hambanya itu dengan Allah memberikan rezeki kepadanya. Ya, taubat itu enggak semua orang bisa taubat kecuali orang diberikan rezeki untuk mau bertobat. Jadi itu rezeki dari Allah. Makanya enggak semua orang mau taubat. Untuk mengakui kesalahannya, untuk mengetahui kesesatannya, enggak semua orang. Terkadang orang itu dia disadarkan dari kesesatannya, mungkin dia sakit, ya, merasa ditegur lain sebagainya. Tapi hakikatnya itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala agar supaya dia kembali, ya. Dan gak semua orang diberikan rezeki seperti itu. Jadi pertama Allah berikan rezeki dia untuk mau bertobat, ya, dan dia kembali dari kemurkaan Allah Ta'ala kepada ridhonya, dari hukuman menuju ampunan dan pemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berkata Al-Juzazi rahimahullah ta'ala, faja'a tawwab ala abniyatil mubalaghah liqabulihi taubata ibadih wa taqriril fi'li minhum daf'atan ba'da daf'atin wa wahidan ba'da wahidin ala tuli zaman. Kata Al-Juzazi rahimahullah ta'ala, maka datang tawab itu dengan sigo pembangunan mubalaghah. Tawab maha banyak menerima taubat, karena dia maha menerima taubat hambanya, yang tentu hambanya itu sangat banyak, dan karena diulangnya perbuatan dari mereka, sekali tobat, jatuh dalam kesalahan lagi tobat, seperti itu. Itulah manusia. Tobat sama geus nyaho mules balawak deui, itu manusia. Jadi jangan heran, ya, bagaimana caranya terus tobat, tobat. Ya, nah, ya, wahidan ba'da wahidin ala tuli zaman, sepanjang zaman dia terus bertobat seperti itu. Wa qabuluhu azza wa jal mimman syaa ayyaqbala minhu falidzalika jaa ala abniyatil mubalaghah. Dan penerimaan Allah azza wa jal dari siapa yang dia kehendaki untuk menerima taubat darinya, ya, oleh karenanya datang dalam bentuk, ya, bangunan mubalaghah. Fal abdu yatubu ilallahi azza wa jal yaqli'u an dzunubihi, maka hamba itu bertobat, ya, kepada Allah Ta'ala, dan dia meninggalkan dosa-dosanya. Wallahu yatubu alaihi, dan Allah menerima taubatnya. Yaqbalu taubatahu, ya, menerima taubatnya. Fal abdu taib wallahu tawwab, maka Allah taib, orang yang bertobat, wallahu tawwab, yang maha banyak menerima taubat. Ya. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya,
kadzalika tawwab min awsafihi wa taubu fi awsafihi naw'an idnu bi taubati abdihi wa qabuluha ba'dal matabi biminnatil manan. Begitu juga tawab di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, dan taub ya, taubat itu di antara sifat Allah Ta'ala, yang Maha menerima taubat ya. Taubat sifat Allah Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama idzun bi taubati abdihi, pertama izin Allah untuk seorang itu bisa bertobat. Allah berikan taufik kepadanya, Allah izinkan dia untuk bertobat. Gak semua orang diberikan ini. Yang kedua qabuluha, diterimanya tobat tersebut ba'dal matab, setelah dia bertobat, biminatil manan, dengan anugerahnya al-manan, yang maha memberikan anugerah. Kemudian beliau menjelaskan juga di dalam tempat yang lain, fataubatul abdi mahfufatun bitaubatin minallahi ta'ala alaihi qablaha, maka taubatnya seorang hamba itu ya dilimpahi, ya dikelilingi dengan taubat dari Allah Ta'ala atasnya sebelum dia bertobat. Artinya Allah berikan dia rezeki untuk mau bertobat. Gak mungkin ada keinginan seorang untuk bertobat kecuali itu Allah yang memberikan rezekinya. Taubat yang kedua minhu alaihi qabulan wa ridha, ya, taubat yang kedua yaitu Allah terima taubatnya dan juga Allah ridha kepadanya. Falahul fadlu fi taubati wal karam awalan wa akhiran la ilaha illahu, maka hanya miliknya karunia dan kemurahan di dalam taubat dari awal sampai akhir. Maka tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia satu-satunya yang bisa memberikan orang itu untuk taubat. Dan menguatkan makna tersebut disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir As-Sa'di, kata beliau, fahuwa ta'ib ala ta'ibina awalan bitaufiqihim litaubah wal iqbal biqulubihim ilaihi, wa huwa ta'ib ala ta'ibini ba'da taubatihim qabulan laha wa afwan an khotoyahum. Kata beliau, maka dia ya yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertobat. Yang pertama bitaufiqihim litaubah, Allah beri taufik dia untuk mau bertobat. Wal iqbal biqabulihim ilaihi biqulubihim ilaihi, dan Allah hadapkan hati mereka kepadanya. Mungkin selama ini hatinya itu tidak lagi mengingat Allah Ta'ala, lupa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dia menjauh dari Allah Ta'ala, mengikuti hawa nafsunya, merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Tapi kemudian Allah hadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara. Ada yang dengan musibah, ada yang memang dia itu mendapatkan wasiat, nasihat dan sebagainya, sehingga hatinya kembali kepada Allah Ta'ala. Di antara musibah ya, banyak orang yang tadinya cek sudah noyot denawan lempang we terusnya kumaha noyot teh terjemahanana bahasa Indonesia mangprang noyot we digegeurekeun we teu inget-inget. Padahal sering Allah ingatkan dengan musibah-musibah. Noyot we. Teu sieun ka Allah teh. Ya, begitu menimpa dirinya mah teu sieun, gering, cilaka, teu inget. Tapi ketika orang yang sangat dicintainya itu sakit, anaknya sakit yang sangat dicintainya, wah baru dia diingatkan kepada Allah. Ternyata dia butuh kepada Allah. Ingatlah dia terhadap dosanya, kembalilah dia kepada Allah Ta'ala. Allah hadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Itu tadi asa terbutuh, wah tersolat dia tetap rezeki malan lancar. Allah hadapkan hatinya kepada dia. Wa huwa ta'ib ala ta'ibini ba'da taufiqihim qabulan laha wa afwan an khotoyahum, dan dia pula yang kemudian menerima taubat orang yang bertobat setelah taubatnya mereka, dengan menerima taubatnya memaafkan kesalahan. Jadi awal sampai akhir itu semuanya dari Allah Ta'ala. Wa safallahu subhanahu nafsahu bitaubah likasrati man yatubu alaihi, Allah sifati dirinya dengan tawwab ya, sehingga mubalaghah tawwab karena banyaknya orang yang bertobat kepadanya.
takririhi dzalika fi syahsin wahid hatta yaqdiya umruhu, dan juga itu berulang-ulang ya tobat tersebut dari satu person sampai ya habis umurnya, terus seperti itu. Ya kita sadari itu, kita seringkali ya sering bertobat kepada Allah Ta'ala dari banyak dosa dan kesalahan, karena kita sadar betul kita banyak dosa. Itulah makna at-tawwab, yang banyak menerima tobat. Dan tobatnya ada dua macam. Yang pertama, diberikan taufik untuk mau bertobat. Yang kedua, Allah berikan sebelum itu Allah berikan taufik dia untuk bisa memenuhi syarat-syarat tobat. Nanti kita sebutkan syarat-syarat tobat. Baru setelah itu Allah terima tobatnya, Allah ampuni, Allah maafkan, Allah cintai. Nggak ada yang seperti ini. Kajelma mah urang geus mengatakan ge cantang tu baru mencintai mereka. Kegeul aya. Tidak dengan Allah Ta'ala. Al-Wadud, atau sampai membunuh pun ya, ketika dia bertobat Allah mencintai. Dalam surat apa ya? Al-Buruj ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatub falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul khariq. Orang-orang yang memfitnah, menguji orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, kalau tidak mau murtad dari keimanannya maka mereka dibakar hidup. Cok, kejahatan lebih jahat. Padahal mereka itu dibunuh, dibakar bukan karena kejahatan yang dia lakukan, gara-gara beriman kepada Azizil Hamid ya, yang maha perkasa lagi maha terpuji ya. Tapi sumalam yatubu kata Allah, kemudian mereka tidak tobat. Walahum adzabu jahannam walahum adzabul harik, bagi mereka adab neraka jahanam dan bagi mereka adab yang membakar, dengan sebutan kalau tidak tobat. Mafhumnya apa? Kalau tobat Allah ampuni semuanya. Makanya setelah itu walahum adzabul harik. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud, dan dia maha pengampun lagi maha mencintai. Gak ada yang seperti ini. Wadud itu kecintaan yang murni, diampuni semua dosanya kemudian dicintai. Maka kata para ulama, barang siapa yang putus asa dari ampunan Allah Ta'ala, dia kufur dengan ayat-ayat ini, tidak beriman dengan ayat ini ya. Betapa ya sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, betapa Allah itu sangat menginginkan hambanya itu banyak bertobat, karena Allah tahu hambanya itu banyak kekurangannya, banyak salahnya. Makanya manusia disebut dengan apa? Dzuluman jahula, sangat sering menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, jahulan lagi sangat bodoh, banyak nggak tahunya manusia itu ya. Maka Allah syariatkan taubat. Sekarang apa buah dari mengimani nama Allah At-Tawwab? Buah yang pertama tentunya mahabbatullah azza wa jalla. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita tahu akan kesempurnaan Allah, semakin kita tahu akan kebaikan Allah Ta'ala, pasti kita semakin cinta. Apa? Jubilatin nufus al-hubbi man ahsana ilaiha, karena jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita tahu kebaikan Allah, pasti kita semakin cinta. Wal unsu bihi, merasa betah dekat dengannya ya, maka kita merasakan kelezatan tatkala taqarrub kepadanya dalam sholat, betah duduk di majelis ilmu, betah membaca Al-Quran, betah untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Li'anna subhanahu ar-rahim bi ibadihi, karena Allah Ta'ala maha penyayang kepada hambanya. Wa min rahmatihi bihim wa lutfihim bihim an wafaqa man sya'a min ibadihi ila taubah wa ruju' ilaihi. Di antara bentuk kasih sayang dan kelembutan Allah kepada mereka, Allah berikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya untuk bertaubat dan kembali kepadanya ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim menggambarkan seperti orang yang, seorang hamba saya kabur dari majikannya, kemudian setelah itu apa, dia ternyata merasa butuh kepada tuannya, balik lagi dia kepada tuannya ya. Nah,
Ya, Allah berikan taufik kepada hambanya untuk mau bertobat. Suma qabila dzalika minhum, kemudian Allah terima tobat itu dari mereka. Bal innahu subhanahu yafrahu bi taubati 'abdihi ilaihi ashadda mimma yakunu minal farah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu bergembira dengan taubatnya hambanya kepadanya melebihi ya kegembiraan hamba. Cukup bagi kita ya sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Rasul bersabda, "Wallahu asyadu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya kepadanya. Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya kepadanya tatkala dia bertobat kepada Allah Ta'ala, lebih gembira daripada seorang di antara kalian tatkala dia berada di atas tunggangannya di padang yang sangat luas, padang pasir sangat luas. Fanfalatat minhu 'alaiha ta'amu wa syarabuhu. Kemudian binatang tunggangan itu kabur darinya, padahal di atas binatang tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Kabur, aduh, tengah padang pasir. Kumaha fa'ayasa minha, maka dia berputus asa dari binatang tunggangan tersebut. Cari-cari nggak dapat, putus asa dia. Fa'atas sajaratan fathaja'a fi dhilliha, maka dia datangi sebuah pohon, dia berbaring di bawahnya. Sudah putus asa, nunggu kematian, nggak ada bisa dia lakukan. Di tengah padang pasir begitu luas, binatang tunggangannya berserta makanan minumannya kabur. Aduh, gimana ya? Fa'ayasa min rahilatihi, dia berputus asa dari binatang tunggangan tersebut. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Tatkala dia dalam keadaan putus asa seperti itu, tiba-tiba dia dapati binatang tunggangan tersebut berdiri di sisinya. Atau pisan atau iya anu di tidak kuat. Maka apa yang dilakukan, dia tarik tali kekangnya, kemudian saking gembiranya sampai salah ngomong. Di sini suka katakan anta abdi wa ana rabbuk, dan riwayat yang lain Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku, aku adalah Rabbmu. Saking ku atau ini juga dalil ya kalau orang salah ngomong itu tidak jatuh takfir karena salah ngomong tadi saja, saking gembiranya. Akhta'a bin syiddatil farah, dia salah ngomong gara-gara sangat gembira. Bagaimana tidak gembira? Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, binatang tunggangan beserta makanan dan minumannya. Di awal tadi disebutkan apa? Allah lebih gembira dengan taubatnya salah seorang di antara kalian melebihi orang tadi. Padahal Allah nggak butuh kepada kita, dan Allah nggak butuh kepada taubat kita. Menunjukkan apa? Betapa cintanya Allah kepada hambanya. Allah ingin hambanya itu bertobat. Ini untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh tobat orang lu butuh tobat ke Allah, dan Allah gembira dengannya. Ya, mun inung orang, inung bapak orang ban budaknya tuang seurnya, padahal teu menang nanaon ya, inung bapak teu bilu waraknya, tapi atoh kunaon kunya kunya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, dia membentangkan tangannya di malam hari agar supaya orang yang berdosa di siang hari itu bertobat kepadanya. Allah bentangkan tangannya di malam hari agar supaya orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepadanya di malam hari, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar supaya orang yang berbuat salah di malam hari bertobat kepadanya. Lihat, Allah tunggu terus ikirah tobatnya itu kan. Allah tuh terus tunggu, saking cintanya Allah kepada hambanya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah baratnya, sampai hari kiamat. Tunggu ya. Nah, fahariyun biman hadha wasfuhu fi rahmatihi bi ibadihi an yuhabbu hubba kullah wa an yu'bada wahdahu la syarikalah wa an
yudhaharu atharu hadhihi al-mahabbah bil ikhlasil ibadah lahu wa taqarrub ilaihi bi ta'atihi wa mahabbati man yuhibbuhu wa ma yuhibbuhu wa bi bughdhin man yubghiduhu wa ma yubghiduhu. Maka layaklah, pantaslah zat yang sifatnya seperti ini ya, di dalam kasih sayangnya kepada hambanya, layak bagi dia dicintai dengan seluruh kecintaan, untuk diibadahi satu-satunya, tidak ada serikat baginya, untuk dinampakkan ya, pengaruh jejak dari kecintaannya itu dengan apa? Dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, taqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan ketaatan, dan mencintai siapapun yang Allah cintai, dan mencintai apapun yang Allah cintai, juga membenci siapapun yang Allah benci, dan membenci apapun yang Allah benci. Itu konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apapun yang Allah cintai, mencintai siapapun yang Allah cintai, dan membenci apapun yang Allah benci, dan membenci siapapun yang Allah benci, sehingga kecintaan dan kebenciannya itu mengikuti Rabbnya. Inilah hamba yang sesungguhnya. Nah, itu buah yang pertama. Buah yang kedua, ifradullahi azza wa jal bitaubah wa talabil afwi wal ghufrani dhunub li'annahu la yaghfiru dhunuba wa la yuwaffiqu ila taubati wa yaqbaluha ila Allah wahdah. Buah yang kedua yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam taubat dan mencari ampunan ya, pemaafan dan ampunan Allah taala. Karena Allah esa di dalam memberikan taubat. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, enggak ada yang bisa. Ya, karena ya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan taufik untuk bertobat, kemudian menerima taubat tersebut kecuali Allah semata. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, "Walladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at." Dialah yang menerima taubat dari hambanya dan dia yang memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Juga disebut dalam surat Ali Imran ayat 135, "Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Allah esa di dalamnya. Ya, dan taubat hamba kepada Allah Ta'ala ya, satu-satunya keadaannya seperti keadaan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, istighosah, minta pertolongan, isti'anah ya, minta bantuan, istighosah minta bantuan, isti'anah minta pertolongan, wal istighfar. La yajuzu sarfuha ila ilallahi wahdah. Tidak boleh ditujukan taubat ya, mohon ampun, berdoa termasuk dari sana ada isti'anah, isti'adah dan istighosah. Enggak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah, enggak boleh dimintakan kepada yang lain. Ya. Fala yutabu ila nabiyyin mursalin wala malakin muqarrabin. Tidak boleh dimintakan taubat dari nabi yang diutus, dari malaikat yang didekatkan, enggak boleh. Ila man adzinallahu lahu bi syafa'ah, kecuali orang-orang yang Allah berikan izin ya, untuk memberikan syafaat. Ba'da ridahu anil masfu', setelah keridhaan Allah untuk orang yang diberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, kita tahu Rasul itu memang di antara orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, tapi permasalahannya kita termasuk orang yang diridhoi untuk dapat syafaat atau tidak. Syafaat itu ini adalah syafaatul jami'an, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Kalau nggak boleh dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad nasaba ba'du ruhbani nasara wa qulatu sufiyah anfusahum syuraka lillahi azza wa jalla faza'amu ana ladaihim salahiyatu ghufrani dhunub wa taubah 'alal ibad wa hadha min ifkihim wa dhalalihim. Sungguh sebagian rahib-rahib pendeta-pendeta Nasrani ya, mereka berdusta ya, mereka mengklaim ya, juga gulat sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim, mereka telah berbohong. Mereka menisbatkan kepada diri mereka bahwa mereka adalah serikat bagi Allah Ta'ala, bahwa mereka serikat bagi Allah Ta'ala. Mereka mengklaim bahwa sesungguhnya mereka memiliki wewenang untuk mengampuni dosa, memiliki wewenang untuk menerima
tobat. Ya, ini merupakan kedustaan mereka dan kesesatan mereka. Banyak seperti ini. Kalau Nasrani kan kalau punya dosa datang ke pendeta ya, mengakui dosa-dosanya. Kemudian dia diperintahkan untuk menginfakkan hartanya sekian dan sekian untuk menebus dosanya. Dan itu pun dilakukan oleh gulat sufiyah ya. Ekstrim orang-orang sufi. Ini merupakan kedustaan mereka dan kesesatan mereka. Kemudian buah yang ketiga, al-haya'u minallahi azza wa jalla. Al-barur rahim at-tawwabul ghafur alladhi yafrahu bi taubati 'abdi. Wa hadzal haya'u idza tamakkana min qalbi asmara ta'liman lillahi azza wa jalla wa haya'an minhu wa mubadaratan ila ta'atihi wa tarka ma'asihi qadra juhdi wal istita'ah. Buah yang ketiga ya, keimanan terhadap nama Allah At-Tawwab ini akan membuahkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha banyak kebaikannya, maha penyayang, maha penerima taubat, maha pengampun, yang dia itu ya bergembira dengan taubat hambanya kepadanya ya. Pada Allah nggak butuh kepada hambanya, Allah nggak butuh kepada taubatnya, tapi Allah begitu gembira. Dan rasa malu ini jika itu tertancap di dalam hati, maka ini akan membuahkan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mengagungkan Allah Ta'ala, wahayaan minhu, dan semakin membuahkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebaikannya begitu berlimpah, sementara ya syukur kita teramat sedikit, teramat kurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan mendorong kita mubadarah, bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan maksiat-maksiat kepadanya ya, sekuat kesungguhan dan kemampuannya ya, sehingga mendorong kita betul-betul ya rasa malu ini mendorong kita betul-betul bersegera melaksanakan ketaatan, menjauhi maksiat kemampuan kita ya. Kemudian yang keempat, al-mubadaratu ila taubah an-nasuh ya. Mubadaratu ila taubah an-nasuh indal wuqu'i fil ma'siyah mahma kana idhamuha wa adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala wal quwwatu fi rajaihi subhanahu li'annahu at-tawwabur rahim al-ghafurul wadud, lakin labudda an yakuna taubah sadiqatan nasuhan hatta yaqbalaha Allahu azza wa jalla wa yantafi'u bihal abdu ya. Yang keempat ya, ini akan mendorong seorang hamba untuk bersegera untuk taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang ikhlas, taubat yang ikhlas, tidak ada tendensi apapun ya, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala dan bertobat dari seluruh dosanya ya. Taubatan nasuha ketika dia terjatuh dalam maksiat seberapa besar pun dosanya, dan ini pun ya akan menghilangkan keputusasaan dari rahmat Allah Ta'ala, karena dia tahu bahwa dia punya Robnya At-Tawwab yang maha banyak menerima taubat sebanyak apapun ya, sesering apapun dia taubat ya, maka dia ya akan bersegera ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wa quwwah fi rajaihi subhanahu, dan akan memperkuat harapan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tawwab yang maha banyak menerima taubat, yang maha penyayang, maha pengampun, maha mencintai. Akan tetapi ya mesti ya taubatnya itu adalah shadiqatan nasuhan, taubat yang jujur, yang benar, lagi ikhlas, sehingga Allah Azza wa Jalla menerimanya, dan taubat tersebut ya bisa bermanfaat bagi hambanya ya, bukan hanya sekedar karena terkadang ada sebagian orang dia bertobat itu hanya kalau mau bertobat mudah-mudahan kehidupan saya lebih baik. Ini orang-orang yang beribadah di tepian namanya. Kalau dia sudah tobat seperti orang-orang munafik itu kan, masuk Islam ternyata lu ngeunah ya di Islam teh, dia tenang tumanina, tapi ketika masuk Islam ternyata usahanya makin seret. Apa yang terjadi? Balik deui
Seperti juga orang-orang yang sedang hijrah, dan Allah akan uji di awal-awal hijrah itu, diberikan kesempitan. Kalau dia benar, dia akan istiqomah, dan pada saatnya Allah akan memberikan kelapangan. Tapi orang yang tidak jujur di dalam tobatnya, apa yang terjadi? Balik deui. Bakal can hijrah mah babari sedari kita. Aing geus hijrah seset. Balik deui. Inilah orang beribadah di tepian, enggak sampai ke dalam hatinya. Ya. Waktu para ulama memberikan perincian terhadap syarat-syarat taubat. Di antaranya apa disebutkan Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Al-Mufradat. Haitsu yaqulu rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan at-taubah hiya tarku dzanbi ala ajmalil wujuh. Taubat adalah meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Wa huwa ablagh wujuh al-i'tidar, dan dia adalah cara yang terbaik untuk memberikan alasan dari kesalahan. I'tidar, ya, memberikan alasan. Karena memberikan alasan itu ada 3 bentuk, ya. Cara memberikan alasan itu ada 3 bentuk. Amma an yaqul al-mu'tadir lam af'al. Yang pertama bentuknya, orang yang minta uzur itu, ya, minta udur, ya, alasan atas kenapa dia berbuat seperti itu, dia akan mengatakan la af'al, abdi mah henteu tengahku, lam af'al, saya tidak melakukannya. Nah, ini jenis yang pertama kahiji tengahku, lam af'al, saya tidak melakukannya. Cara i'tidar yang kedua, yaitu dia mengatakan fa'altu li ajli kada, saya melakukan itu karena tujuannya ini dan ini. Artinya dia mengakui salah tapi loba alasan, ya. Yang ketiga, au fa'altu wa asa'tu laqad aqla'tu, ya. Yang ketiga, mengakui aku telah melakukannya, aku telah melakukan keburukan, dan aku telah meninggalkannya. Ini namanya tobat, mengakuinya, ya. Jadi orang minta uzur ada 3 macam. Pertama naon? Tengah lam af'al, henteu kuring mah teu ngalakukeun. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ngaku tapi loba alasan, ya. Yang ketiga, mengakui aku telah melakukannya, aku telah berbuat salah, dan aku telah meninggalkannya. La rabi'ah, dan tidak ada jenis yang keempat, ya, kata beliau. Ya, wahadal akhir huwa taubah, yang terakhir ini namanya tobat. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya, ya. Ya, tentang syarat-syarat tobat. Tadi di sini akan dirinci tentang syarat-syarat tobat. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ya. Kita masih buah yang keempat, ya. Masih mengikuti ucapan Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, ya. Beliau mengatakan wa taubah fi syar'i, adapun taubah pada syariat, artinya secara syar'i makna taubah, ya, syarat dari taubat adalah tarku dzanbi liqubhihi. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut karena buruknya dosa tersebut, bukan karena tidak suka. Konon teu ngarokok, misalkan naon, nah teu judi, teu beuki, itu malah yang taubat. Taubatnya karena tahu keburukannya. Makanya orang yang taubat, yang jujur dengan taubatnya apa? Mendorong dia terus belajar. Semakin dia berilmu, mengetahui semakin buruknya hal tersebut, semakin kuat dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Bagaimana dia akan bisa istiqomah dengan hijrahnya kalau dia tidak menuntut ilmu? Semakin dia tahu keburukannya, semakin dia menjauh dari perbuatan tersebut. Yang pertama apa? Meninggalkan dosa tersebut karena keburukannya.
Yang kedua, an-nadam, menyesal ala ma farata minhu, menyesal atas apa yang dia lalai darinya. Ya, dia lalai. Nah, ini pun sama obatnya adalah berilmu. Semakin dia belajar mengetahui betapa buruknya perbuatan tersebut, semakin menyesal. Makanya, dan ini inti dari tobat. Atau batu hiyan nadam, atau batu huwa nadam. Tobat itu adalah penyesalan. Pada banyak ya, seperti al-hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Pada banyak kan menunjukkan apa? Arafah ini paling pentingnya. Sama, tobat intinya apa? Menyesal. Semakin kita mengilmuinya, mengetahui keburukannya, semakin kita menyesal, itu semakin kuat tobatnya. Ya, menyesal. Yang ketiga, al-azimatu ala tarkil muawadah atau muawidah, bertekad untuk meninggalkannya, ya, atau bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Azm, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, tadaruku ma'amkanahu an yutadaraka minal a'mal bil i'adah. Yang keempat, memperbaiki apa yang mungkin untuk diperbaiki dari amal-amalan dengan cara mengulang. Nah, ini perkara amal-amal yang bisa diulang. Seperti misalkan pernah umroh atau pernah haji, ingat, aduh baheula teh, ingat ke bukit di Jabal Rahmah, kungsi jempen foto kungsi sholat ngadep Jabal Rahmah. Nah, itu tuh perkara-perkara yang mungkar. Atau misalkan pernah bikin surat ke Rasul, misalkan bisa masuk syirik akbar, itu minta kepada Rasul, meskipun Rasul kalau sudah meninggal itu syirik akbar. Aduh, kumaha ya. Bagaimana taubatnya? Ulangi lagi, seperti itu. Itu 4 ya. Yang pertama apa? Meninggalkan karena keburukannya. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, kalau mungkin bisa diperbaiki dengan mengulang, perbaiki. Tapi nggak semua ibadah bisa seperti itu. Bahkan tara sholat, ayana karek sadar sholat kumaha eta dikodok, nggak ada kodok, tobat saja. Ya. Nah, itu 4 ketika dosa itu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kalau dosa tersebut terkait dengan manusia? Wa adhafa ahlul ilm syartan khamisan idza kana dhanbu nasi'an anil i'tida'i ala huquqil ibad fi nafsin aw malin aw irdin. Para ulama menambahkan syarat yang kelima jika dosa tersebut itu muncul bersumber dari tidak melanggar hak-hak hamba, baik pada jiwa, harta maupun kehormatan. Bagaimana caranya? Wadzalika bi an yuhallala min ashabil huquq wa yu'ida huquqahum ilaihim. Caranya dengan meminta penghalalan, ya, berlepas diri dari orang yang memiliki hak tadi. Kalau kita pernah menyakiti dirinya, pernah merendahkan kehormatannya, bagaimana? Minta maaf kepadanya. Ya, tapi ya kalau misalkan minta maaf justru malah jadi rame, misalkan simpuling teh pernah ngago goreng anjeun, ngomong kitu kieu, asalna teh nyaho. Aya sama jadi amak kumaha kieu. Kata para ulama enggak usah ngomong, tapi bagaimana di tempat yang pernah kita itu memburuk-burukan dia, kita puji-puji dia, kita perbaiki image dia di hadapan manusia, berharap kebaikan itu, dan kita banyak mendoakan dia dengan kebaikan, mohonkan ampun untuk dia agar supaya nanti di akhirat kebaikan-kebaikan itu bisa mengimbangi tuntutan nanti dia pada hari kiamat, karena mereka akan menuntut. Seandainya akhirnya diomongkan tenyaho, mungkin itu bakal
barinya si fulan pernah ngomongkeun antum misalkan antum akan nuntut. Ya, makanya kata Rasul, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, kata sahabat, bangkrut itu yang punya harta nggak punya dirham. Kata Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah Ta'ala membawa pahala saum, pahala sholat, pahala zakat, banyak pahalanya, tapi di sana datang orang-orang yang menuntut kepadanya, si fulan telah mencela saya, si fulan telah memukul saya, si fulan telah mengambil harta saya. Oh, maka kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah didolimi. Kalau kebaikannya sudah habis, masih banyak yang nuntut, apa? Keburukan mereka diberikan kepadanya. Lu tadi datang membawa pahala yang banyak, tungtuna malah tambah dosa eta tah nu bangkrut. Mata geus mah ibarat teh urang teh geus pas-pasan gitu. Tong ditambahan ku dolim atuh. Itulah orang yang bangkrut ya. Maka kalau kita melakukan ya kesalahan yang bersumber dari tidak kita melanggar hak manusia, maka minta dimaafkan agar supaya mereka tidak menuntut kita di hari kiamat. Atau kalau berupa harta, bagaimana? Kembalikan harta tersebut. Kalau sudah meninggal, bagaimana? Kita infakkan sebesar harta yang pernah kita ambil darinya, dan kita infakkan atas nama orang tadi ya, dan kita banyak mohonkan ampun untuk dia. Itu wa yu'ida huquqahum ilaihim, yaitu dengan mengembalikan hak-hak mereka kepada mereka. Wa in kana fi katmil haqq wa idlalin nas fala budda fi taubah min dzalika min bayanil haqq al maktum wa raddin nas ila haqqi ba'da talbisihi alaihim. Nah, sekarang kalau dosanya yang lain, dosanya berupa apa? Menyembunyikan kebenaran. Tahu ini benar, tapi sesuai dengan hawa nafsu, dia sembunyikan. Wah, iya mah lantaran eueuh di dalil nu bisa ngabantah na sebutan naon? Ieu mah Wahabi. Padahal benar itu benar. Tapi berkaitan dengan perut, misalkan dengan cara kubur dan sebagainya, itu tuh duit atau apa wisata religi ya, malah itu koloknya kesirikan. Ketika dibongkar itu kesirikan, bersikit syirik akbar, oh mereka protes. Disembunyikanlah kebenaran dengan tuduhan. Nah, kalau mereka bertobat bagaimana? Harus dijelaskan. Gak diterima tobatnya kecuali dia harus menjelaskan apa yang dia sembunyikan berupa kebenaran atau berupa penyesatan ya, dia sesatkan manusia, maka mesti dia bertobat dari hal tersebut berupa dengan apa? Menjelaskan kebenaran yang disembunyikan atau mengembalikan manusia kepada kebenaran setelah disesatkan. Misalkan dia pernah mendakwakan sesuatu yang itu salah, ternyata di kemudian hari tahu bahwa itu salah, bagaimana? Dia datangi orang yang pernah didakwahi tersebut bahwa itu adalah salah ya, jangan ikuti, bahwa dulu saya salah, saya bertobat. Kalau sudah seperti itu, maka kalau antum masih mengikuti hal tersebut, maka saya berlepas diri, maka ketika itu tidak menjadi dosa jariah. Kalau tidak dijelaskan, tidak mengembalikan manusia dari kesesatan ya, dari talbis dia, pemalsuan dia, mencampur adukan antara hak dengan kebatilan, terlihat seperti hak padahal itu batil, maka itu menjadi apa? Dosa jariah sampai mati dia. Terus setiap kali ada orang yang mengikuti ajaran dia dapat dosa. Maka tobatnya dengan seperti itu. Jelaskan kebenaran yang pernah dia tutupi, jelaskan kesalahan yang pernah dia lakukan. Jangan ikuti, dan saya berlepas diri dari semua itu. Ya, ba'da talbisihim alaihim, setelah talbisnya dia, penipuannya dia kepada mereka. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan membuat islah, memperbaiki kesalahannya, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan kesalahannya, faulaika atubu alaihim, merekalah yang kami terima taubatnya. Syaratnya itu kalau itu berupa menyembunyikan kebenaran atau berupa kesesatan, harus dia namanya apa? Bukan koreksi, apa namanya? Klarifikasi.
klarifikasi kalau apa yang disampaikan itu salah. Jangan sampai itu menjadi dosa jariyah. Wa ana tawwabur rahim, dan aku yang maha menerima, banyak menerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Kemudian terakhir, hajatul abdi ila taubah fi jami'i marahili umrihi wa annaha la tufarriquhu la ghina lahu anha, wa fi dzalika yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa yang kelima, semakin kita sadar ya butuhnya seorang hamba kepada taubat di seluruh fase umurnya, bahwa sesungguhnya taubat itu tidak terpisahkan darinya. Ya, dia sangat fakir kepada taubat. Tentang hal tersebut Ibnu Qayyim berkata, wa manzilu taubah awwalu manazil wa awsatuha wa akhiruha. Ya, ikut ini dalam Madarijus Salikin. Madarij itu tahapan-tahapan orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tingkatan manzilah taubat ini adalah manzilah pertama, pertengahan dan akhir dari manzilah kehidupan seseorang. Terus kita bertobat kepada Allah Ta'ala, butuh sekali kita dengan tobat kepada Allah Ta'ala ya. Dan yang menjadikan kita susah, banyak mendapatkan musibah apa? Dosa. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, musibah apapun yang menimpa kepada kalian disebabkan tangan-tangan kalian, dan Allah mengampuni kebanyakan dari dosa-dosa tersebut. Jadi kalau ada musibah yang menimpa kita, tong nyalakan batur. Pertama kali salahkan diri sorangan, pasti karena dosa. Tiba-tiba jelema mau nyarekan. Lamun misalkan musibah sama uyah mahnya asa babari diterima artinya gempa bumi itu pasti dosa, pasti karena dosa kita. Kita lebih mudah untuk bisa bersabar. Tapi itu namanya musibah samawiyah. Tapi kalau musibah lewat perantara manusia, orang menyakiti kita, orang menipu kita, orang mendolimi kita, padahal musibah itu saha sarwati Allah, tapi rasa teh hese untuk sabar, kamu hese untuk memaafkan manusia, padahal dua-duanya lagi terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menimpakannya sama, tapi nabat hese. Karena jiwa melihat, mengetahui siapa yang menyakitinya, dan jiwa tidak suka diperlakukan seperti itu, maka dia senantiasa ingin menuntut balas. Saya nggak balas ya. Maka ini ya, kalau contoh Rasul seperti apa? Rasul itu kalau kepada dirinya Rasul nggak membalas, tapi kalau agama Rasul akan membalas. Waktu Rasul itu berdakwah ke Taif kepada saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Dilemparin sampai berdarah-darah. Tapi apakah Rasul kemudian mendoakan buruk kepada mereka? Tidak. Apa yang Rasul doakan? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang terkumpul di sana. Pertama, Rasul memaafkannya. Yang kedua, Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Yang ketiga, Rasul masih menyebut mereka kaumku. Yang keempat, Rasul memberikan udzur karena mereka tidak tahu. Yang kelima, Rasul justru mendoakan ketika mau ditimpakan oleh malaikat. Kata Rasul, bahkan aku berharap, Rasul jangan, maka aku berharap seandainya lahir dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Nu kalimat naon ngadoakeun. Tah ieu kedua urang mah. Urang mah aduh jauh pisannya. Ayeuna teh enggak balas. Memang boleh enggak balas. Jazaa'ul sayyi'ati sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbud dhalimin. Ada tiga kelompok manusia ketika didolimi itu. Yang pertama, balasan keburukan dengan keburukan yang semisal. Boleh, tapi masalahnya semisal. Kira-kira orang bisa nakar tuh? Biasanya mah jarang gitu. Biasanya mah hayang leuwihnya. Bongan nang mimitian, tak kata bongan nang mimitian teh untuk melegalkan orang hayang leuwih. Batur sakali orang hayang dua kali. Bongan nang mimitian. Yang kedua, wa man afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan kemudian berbuat islah, keburukan dibalas dengan kebaikan, maka pahalanya jaminan Allah, menunjukkan pahalanya sangat besar.
Ya, makanya perintahnya apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba kalau kamu balas keburukan dengan kebaikan, orang yang tadinya ada permusuhan dengan kita tiba-tiba menjadi teman yang sangat setia. Eraeun manehna ge. Karena dengan memaafkan itu punya izzah, bukan kehinaan memaafkan teh. Mazadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidak Allah menambahkan bagi seorang hamba disebabkan karena pemaafan kecuali kemuliaan. Ya. Maka orang tadinya ada permusuhan kalau dibageran mah jadi teman yang setia. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang diberikan anugerah seperti itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak ada yang diberikan anugerah seperti itu kecuali orang yang memang ditakdirkan mendapatkan bagian yang besar. Ya, semua orang besar seperti itu. Wa innahu la yuhibbud dzalimin. Dan Allah tidak suka kepada orang yang dolim. Siapa orang dolim? Orang yang mengambil lebih dari haknya, itu orang dolim. Maka orang yang biasanya kalau disakiti langsung membalas, dia nggak akan luput dari kedoliman. Karena dia secara ilmu, secara kadar belum tentu dia bisa menakar ini semisal dengan keburukan yang dia lakukan. Maka yang tadinya asalnya madlum, yang didolimi, yang dia menunggu kemuliaan, pertolongan, pahala dari Allah, tiba-tiba menjadi dolim yang menunggu kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Nah, apalagi ini ya. Ya, memang terkait dengan musibah yang Allah timpakan melalui perantara manusia ini sulit untuk bisa sabar. Kecuali orang-orang yang shodiqun, orang-orang benar keimanannya. Dia melihat lebih mengutamakan memaafkan karena di sana banyak kebaikan. Kalau membalas apa yang dia dapat? Hanya sekadar melampiaskan hawa nafsu. Tapi ingat, kabegal mantong gitu. Dihampura besok mesti butuh jangan budak sekolah canak. Lain gitu eta mah. Makanya kaidahnya apa? Al islahu wajib wal afu mandub. Islah itu wajib, ya Islam menegakkan kebenaran. Wajib hukumnya, memaafkan itu hukumnya sunnah. Itu mah beda deui konteksnya. Imal mun bisa kena ukur dicarekan, ukur dipoyok mah mau matak mawat itu nya. Mending hampura. Nah, kan manusia itu butuh kepada taubat itu di seluruh fase kehidupannya, di awal, di tengah, dan di akhir kehidupannya. Ya, fala yufarriquhul abdu as-saliku wala yazalu fihi ila mamat. Maka tobat itu tidak terpisah dengan hamba yang sedang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala, dan dia senantiasa di dalam taubat ilal mamat sampai dia mati. Makanya Rasul mengajarkan kita ada zikir pagi sore, zikir dan seterusnya ya. Perbanyak taubat, banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa in irtahala ila manzilil ukhra irtahala bihi. Jika seorang hamba itu berpindah dari satu manzilah ke manzilah yang lain, maka dia pun ikut berpindah bersamanya. Wastahabahu ma'ahu wa nazala bihi. Dia terus menyertainya dan dia pun ketika berhenti di satu manzilah dia pun ikut berhenti di sana. Fataubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuhu. Maka taubat adalah awal perjalanan seorang hamba dan akhir perjalanannya. Wahajatuhu ilaiha fi nihayati daruriyah. Kebutuhan dia di akhir hayatnya, kita ingin husnul khotimah, ini sangat perlu dengan taubat. Kama ana hajatihi ilaiha fi bidayati kadzalik. Dan begitu juga kebutuhan dia ya di awalnya pun ini sama-sama daruratnya. Ya, semua keburukan yang kita dapatkan itu gara-gara dosa, temenang hidayah. Ya, diajar hese wae naon dosa. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, innallaha yahdil qaumal fasikin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang zalim, Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang fasik, Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang kafir. Jadi yang menghalangi hidayah itu sampai kepada kita apa? Ada pada diri kita ya.
Maka kalau kita bertobat itu akan menghilangkan mawani, penghalang-penghalang untuk sampainya hidayah. Ya, apalagi seorang penuntut ilmu itu harus banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena ilmu itu sesuatu yang suci dan dia butuh wadah yang bersih. Makanya para ulama seringkali ketika memulai ta'lim, tahir nafsak qabla ta'lim, sucikan hatimu, dirimu sebelum belajar. Dia perlu wadah yang bersih, perlu wadah yang tawabu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang belajar yang istiqomah dan kemudian nantinya itu cek sudah jadinya, bukan orang yang cerdas tapi orang yang tawadu. Orang tawadu itu dia mampu menampung ilmu, banyak ilmu, karena ilmu itu seperti air, ya, ilmu itu seperti air, ilmu kasaili, ya. Al ilmu haroba lil fata al muta'alli, kasaili haroba lil bakaril ali. Ilmu itu akan menghindar dari pemuda yang sombong. Kalau dalam hati sudah ada kesombongan, ini mah pelajaran cetek, wah ini mah yang memberikannya tidak kompeten dan sebagainya, sudah dia nggak akan dapat faedah. Maka ilmu itu butuh ketawaduan. Maka ilmu itu akan menghindar dari seorang pemuda yang sombong, sebagaimana air yang mengalir senantiasa menghindar dari tempat yang tinggi. Maka yang paling banyak ilmu apa? Yang paling tawadu. Dan saya banyak menyaksikan, ya, karena saya banyak di tempat-tempat pendidikan, ya, mengajar, dan saya lihat yang betul-betul nantinya akan istiqomah dan betul-betul berkah ilmunya bukan orang yang cerdas, tapi orang yang tawadu. Orang yang cerdas seringkali tengah jalan dia lewat dan hilang, kemudian hilang ke mana tuh? Tawadu, orang tawadu. Nah, ya, kita usaha ya teh, mau mengiting, sawios itu, sekedik dehnya. Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Tobatlah kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman, la'alakum tuflihun, agar supaya kalian sukses, agar supaya kalian beruntung, agar supaya kalian bahagia. Jadi kunci untuk bahagia, untuk sukses, Pak, tobat. Banyak tobat. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak tobat dan orang yang banyak mensucikan dirinya. Tobat mensucikan hati, taharah mensucikan badan. Allah suka dengan orang seperti ini. Allah cinta dengannya. Dan ini ternyata kunci sukses. Ayat ini surat Madaniyah. Khatabahullahu biha ahlal iman wa khiyaru khalqihi an yatubu ilaihi ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim thumma alaqal falah bitaubah ta'liqal musabbab bisababihi. Allah ini dalam surat Madaniyah, ya, surat Nur ayat 13. Allah berbicara kepada ahlul iman dan sebaik-baik makhluk, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunnu, kata Rasul, itu para sahabat. Ini Allah berbicara kepada siapa? Para sahabat, sebaik-baik makhluk, ya, baik-baik manusia, untuk bertobat kepadanya setelah keimanan mereka, setelah kesabaran mereka yang teruji, setelah hijrahnya mereka, setelah jihadnya mereka. Orang seperti ini saja disuruh tobat, kemudian diurang. Orang seperti ini sebaik-baik makhluk disuruh tobat, ya. Kemudian Allah mengaitkan antara kesuksesan, keberuntungan dengan tobat, dengan pengaitan sebab akibat, ya. Dan datang dalam bentuk la'alla. Al-la'alla itu al-musyairah bit-taraji, ya, ini informasi menunjukkan harapan. Dan harapan kalau datangnya dari Allah Ta'ala pasti terjadi janji Allah. Ini janji Allah. Idzanan bi'annakum, Allah memaklumatkan, jika kalian idza tubtum kuntum ala raja'il falah, jika kalian bertobat maka kalian itu adalah orang yang mengharapkan
kesuksesan. Fala yarjur falaha illa taibun, tidak ada yang mengharapkan, yang layak mengharapkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan kecuali orang-orang yang tobat. Dan ingat, semua musibah yang menimpa kita sebabnya apa? Dosa. Ja'alnallahu minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Nah, ini orang yang tobat. Bagaimana orang tidak tobat? Allah berfirman dalam surat Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun." Kebalikannya, orang yang tidak bertobat maka mereka orang dolim. Menunjukkan tobat itu wajib. Ulang ngerasa ada abi mah dosa naonnya. Dosa naon sana abi. Nah, qasamal ibad ila taib wad dhalim. Allah membagi hamba kepada orang yang tobat dan orang yang dolim. Wa masama qismu salis al-battah, dan di sana tidak ada kelompok yang ketiga, hanya ada dua, bertobat dan tidak bertobat. Wa auqa ismad zalim ala man lam yatub, dan Allah menyematkan nama zalim kepada orang yang tidak bertobat. Kenapa? La adlamu minhu li jahlihi bi rabbih wa bihaqqihi. Karena tidak ada orang yang lebih dolim, tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang tidak tobat. Kenapa? Karena kebodohan dia terhadap Rabbnya, karena kebodohan dia terhadap hak-hak Rabbnya. Wa bi aibi nafsihi wa afati a'malihi, karena kebodohan dia terhadap aib-aib dirinya dan keburukan-keburukan amal-amalnya. Ya. Karena dia tidak tahu akan Rabbnya itu dia lebih pantas untuk diagungkan, untuk pantas untuk diibadahi lebih dari apa yang kita mampu. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa sebabnya kita wajib bertobat. Pertama apa? Karena kurangnya syukur kita kepada Allah Ta'ala. Banyak yang berlimpah, nikmat yang begitu berlimpah, syukur kita sangat kurang. Yang kedua, karena kurangnya kita di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matakna kajian sehebat apapun kita sholat, akhir sholat apa yang diperintahkan? Istighfar, mohon ampun. Yang ketiga, karena dosa kita ini sangat banyak ya. Dosa mata, wah, main HP tina dosa kita tinggali nulain. Sulit untuk menghindarnya ya, maksudnya mah ningalikeun berita, tapi mau berita nanti gelis gitunya udah kareret atuh. Apalagi keluarnya lihat apa perkara-perkara yang tidak boleh, dosa telinga, dosa lisan ya, dosa pikiran-pikiran ya, memikirkan teparuh, dosa-dosa hati, hasad, ria, sum'ah dan lain sebagainya. Banyak dosa kita ya, banyak dosa kita. Maka orang yang tidak bertobat, mereka adalah orang yang dolim. Gak ada yang lebih dolim dari ini. Kenapa? Karena bodohnya dia terhadap Robnya, bodoh akan hak-hak Robnya, bodoh akan aib-aib dirinya, dan juga bodoh akan buruknya amal-amal. Berapa banyak dan kita nggak tahu amal kita yang diterima itu mana, nggak tahu. Kalau orang tahu ada amalan yang diterima, apa yang dia minta? Mati. Kenapa? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang yang bertakwa. Dan surga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Lamunnya mau diterima berarti termasuk orang takwa. Dan orang bertakwa itu surga untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Maka kalau tahu ada amalan yang diterima, apa yang diminta? Kematian. Cuma masalah orang teh nyaho nu mana diterima. Mata oh nu wani minta Muhammad. Mata dari sisi mana kemudian kita merasa hebat? Dari sisi mana? Adapun yang disebutkan oleh para ulama tanda-tanda saja, tanda-tanda diterima amal, diantaranya al-hasan min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah Allah mudahkan kebaikan berikutnya. Itu hanya sekedar tanda. Tanda hujan adalah mendung. Apakah setiap mendung bakal turun hujan? Belum tentu. Boleh kita memastikan. Maka jangan anggap remeh amalan kecil, dan jangan tertipu dengan amalan kita. Ya, makanya orang tobat itu disebut dolim.
Lihatlah bagaimana contoh Rasulullah SAW. Ya, dalam Sahih, maksudnya di sini Sahih Bukhari, Rasul bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa wallahi inni la atubu ilaihi fil yawm aksar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah di dalam sehari lebih dari 70 kali. Rasul, orang yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, bertobat kepada Allah 70 kali. Orang mah antengnya antengnya kalem wae istighfar ge, kalem teu tobat oge. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad dan lafaz Ahmad juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasul bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa wallahi inni la atubu ilaihi fil yawm aksar min 70 marrah. Ya, mirip ya. Wahai sekalian manusia, ya, bertobatlah kepada Allah, demi Allah sungguhnya aku bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ya. Kemudian ya'uduna lahu fil majalis, kana ashabuhu ya'uduna lahu fi majlis wahid qabla an yaquma. Para sahabat itu menghitung Rasulullah SAW di dalam satu majlis sebelum beliau berdiri. Mereka menghitung, ya, Rasul menyebutkan Rabbig firli watub alayya innaka antat tawwabur ghafur mi'ata marrah. Para sahabat menghitung Rasul menyebutkan lafaz ini, Rabbig firli, ya Allah ampunilah aku bertobat kepadamu, sesungguhnya engkau yang maha banyak menerima tobat lagi maha pengampun. Itu sebanyak 100 kali sebelum dalam satu majelis. Rasul banyak berdoa seperti ini. Lihat ini contohnya. Wa ma sholatan qad bada id anzalat, ya, alaihi idza jaa nasrullahi wal fath an-nasr. Dan Rasul tidaklah sholat sekalipun setelah turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kapan ini? Setelah Futuh Mekah. Rasul yang tadinya manusia yang diusir dari Mekah dan disayembarakan untuk dibunuh, siapa yang mendatangkan Muhammad hidup atau mati, bagi dia 100 ekor unta. Tapi kemudian pada hari itu Rasul menundukkan kota Mekah. Dan kata Ibnu Abbas, ya, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang apa tafsir dari surat An-Nasr, kata dia, ya Amirul Mukminin, hada ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamuhu Allahu iyyahu. Wahai Amirul Mukminin, ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beritahu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tugas kenabiannya sudah selesai. Maka tidak lama itu kemudian Rasulullah SAW meninggal di akhir hayatnya, ya, setelah jihad beliau, setelah dakwah beliau yang begitu hebat. Apa yang diperintahkan? Istighfar, ya, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan sucikanlah nama Rabbmu dengan memujinya, wastaghfir, mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia itu maha penerima tobat. Maka Rasul, ya, setelah itu, setelah turunnya surat An-Nasr ini, tidak pernah meninggalkan di dalam rukunya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, seraya memujimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya, itu yang bisa sampaikan terkait dengan nama Allah At-Tawwab. Nah, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Mandiri, mak. Terkait dolim, bagaimana seandainya kita pernah mendolimi seorang, tapi yang didoliminya sudah meninggal. Iya, maka kata para ulama, dia banyak berbuat kebaikan untuknya, mendoakan agar supaya Allah Ta'ala mengampuni dia, atau mungkin dia berbuat baik kepada ahli warisnya, atau mungkin dia berinfak atas nama orang tersebut. Yang jelas dia banyak berbuat baik kepada dia, berharap agar supaya nanti tatkala dia menuntut, kita punya kebaikan yang cukup untuk dia. Adapun memaafkan, kita nggak tahu. Yang jelas nanti di akhirat setiap orang ingin selamat.
bagaimana dia selamat? Kalau dia bisa mengambil banyak keuntungan, dia akan menuntut. Itu yang dikhawatirkan, ya. Jangan kemudian ada sebagian orang berdoa, ya Allah sampaikan permintaan maaf saya kepadanya. Mayit sudah tidak bisa lagi beramal, dan memaafkan itu adalah amalan, nggak bisa lagi. Tapi seperti itu, ya, kita banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertobat dari apa yang pernah kita lakukan, kemudian kita banyak berbuat baik kepadanya dengan banyak mendoakan permintaan ampun untuknya. Mungkin kita berbuat baik kepada ahli warisnya, atau mungkin kita berinfak atas nama orang tersebut, ya. Ini itu makanya dia, ya memang ya. Dan jangan dikira ya kalau dendam itu bisa langsung hilang, jangan. Ana pernah ketemu orang yang usianya mungkin 70 tahun ke atas, dia baru ngaji kemudian ingin meminta maaf. Orang yang pernah didolimi masih hidup, geus aki-aki. Tapi ketika datang apa yang disebutkan, kata dia, moal poho kan ngaran si fulan. Coba puluhan tahun dendam itu masih berkarat, apalagi nanti di akhirat. Maka jangan sepelekan ya kedoliman itu sampai seperti itu. Padahal itu sudah lama, mungkin kejadiannya makin ngoraknya ke laletik terus aki-aki, tapi ketika ketemu masih mau poho kanu ngaran si fulan, itu menunjukkan dendamnya itu masih. Dan kata dia ya masih inget kejadiannya teh gitu, masih kene terba inget gitu. Eta di dunia, kamu di akhirat. Allah Ta'ala bisa. Ya, ada dia. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Kalau ada kezaliman terhadap manusia terus minta maaf, tapi yang dizalimi itu mempersyaratkan saya maafkan tapi harus begini. Gitu. Kalau bisa dilakukan nggak masalah, selama itu perkara yang mungkin dilakukan nggak masalah. Kita sangat membutuhkan pemaafan dia. Ya, kalau misalnya seandainya yang jadi repot dia tidak mau memaafkan, bagaimana? Ya, ittaqullah mastata'tum, beribadahlah kepada Allah sekemampuan kalian. Ini sebatas yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala meringankan nanti di sana, ya. Yang jelas kita sudah berupaya, ya, Seandainya dia menuntut, mudah-mudahan itu tuntutannya menjadi ringan, atau mungkin Allah ampuni ya kalau misalkan ternyata alasan dia tidak memaafkan kita itu sesuatu yang tidak syar'i. Tapi bagi orang yang kemudian melihat ini sebagai sebagai ladang untuk meraih pahala, karena kalau kita mengandalkan amalan kita itu sedikit, ini diantaranya apa? Untuk kita mendapatkan banyak pahala dengan cara yang mudah, memaafkan. Ya, makanya tadi Waman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Barang siapa memaafkan, berbuat islah, maka pahalanya tanggungan Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan apa? Pahalanya sangat besar. Belum lagi pahala kesabaran. Inama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Hanya disempurnakan pahala sabar itu tanpa hitungan. Wow, besar sekali. Dan manusia itu ya di setiap keadaannya itu, setiap apa yang Allah takdirkan kepadanya, harusnya itu dia mengambil banyak keuntungan, termasuk ketika mendapatkan musibah yang datang dari gangguan orang. Dia melihat ini pahala yang sangat besar. Kalau dia membalas, kalau dia tidak memaafkan, dia nggak dapat semua itu. Rugi kan? Rugi, ya. Ya padahal itu tadi dia itu kena dolim, kenapa? Karena takdir Allah, karena dosa dia sebetulnya mah, ya. Maka ya kita harus cerdas ya, karena kalau kita mengandalkan amal kita itu sangat sedikit. Ini diantara bonus-bonus yang Allah sediakan di balik semua itu, agar supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang baik. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Ya cahaya dari kegelapan. Adapun kebodohan itu kegelapan, terang orang teh kudu kumaha.
Ya, kalau dengan ilmu kita tahu kan bagaimana apa yang harus saya lakukan lain sebagainya. Dan ilmu itu adalah ya, yang dengan ilmu itu kita bisa melihat petunjuk apa yang harus saya lakukan di dunia ini agar supaya selamat nanti di sana. Bagaimana saya menyikapi semua permasalahan ini, itu perlu ilmu. Dan ilmu itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Imam Syafi'i itu orang yang sangat cerdas. Jadi kalau dia baca buku itu nggak bisa begini, tapi satu harus ditutup. Kenapa? Kalau dibuka semuanya terekam. Luar biasa. Orang mau dibuka KBG tak apa-apa. Imam Syafi'i itu sampai kalau terbuka seperti ini semuanya terekam itu. Hafal semuanya. Ya, makanya beliau tutup satu. Jadi satu-satu agar supaya tidak ini terekam semuanya. Satu saat dia tanpa sengaja melihat betis tersingkap, tersengaja apa? Ayo orang mah biasa gitu, kalem. Kemudian dia apa yang terjadi? Hafalannya hilang. Padahal dia itu dari kecil hafal Al-Quran. Usia 10 tahun dia sudah menghafal Muwatta, kitab hadis, ya, karya Imam Malik, sudah dihafal. Luar biasa. Gara-gara lihat betis tidak sengaja hilang hafalannya. Kemudian apa yang dikatakan syaukatu ila waqi. Syaukatu ila waqi. Aku mengeluhkan kepada al-waqi. Waqi itu gurunya. Ansu'i hibdi, akan buruknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian al-waqi ini memberikan petunjuk kepada dia untuk meninggalkan maksiat. Kemudian dia berkata, inna ilmallahi nurun, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurun la yuqta lil asi, dan cahaya tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Makanya para penuntut ilmu itu apa? Mereka sambil belajar, diantaranya apa? Banyak saum. Kemudian meninggalkan maksiat. Kalau tidak, wah hese. Al-Quran teh apal harupna apal ujungna harupna mode. Ngapalkeun sorop. Buku pertama 22 bab kan, 22 bab itu nggak mudah itu ya. Seperti itu ya. Jadi ilmu itu betul-betul cahaya, Pak. Cahaya yang menunjuki kepada kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, kepada keselamatan yang sesungguhnya. Yang tadinya terlihat seperti kebenaran padahal kebatilan, itu perlu ilmu. Jelas permasalahan itu menjadi jelas. Makanya nikmat kalau kita berjalan di bawah cahaya, di bawah ilmu. Nggak akan bingung ya, nggak akan dijadi permainan setan. Kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak ada cahaya, maka kita akan menjadi mainan setan. Seperti setan memainkan bola, seperti anak kecil memainkan bola. Anak kecil mainkan bola kan, dia permainkan sebagaimana apa yang dia kehendaki. Begitulah kalau kita tidak punya ilmu, gelap, maka setan akan memainkan kita, membuat takut sesuatu yang harusnya nggak takut, melihat kebatilan seperti kebenaran, melihat kebenaran seperti kebatilan, dibikin ragu-ragu, dan seterusnya. Kita akan jadi mainan setan. Maka obatnya apa? Ilmu, cahaya yang dengannya kita melihat ya, mana kebenaran, mana kebatilan, apakah yang disebutkan setan itu adalah kebenaran atau penyesatan dan seterusnya. Kita perlu ilmu. Itu Pak ya. Ya. Ada lagi? Cekap? Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.